lagi. Aku percaya kita di sini semua mendapatkan kasih karunia untuk menyinari kita. Haleluya. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Semesta memuja. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu mengubahkan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau bersinar untuk-Mu Tuhan, Iya, iya. karena Kaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Semesta memuja. Hatiku Yes, karena Yesuslah kita yang paling mulia. Amin, Yesus mulia. Kita mau lebih semangat lagi ya pagi ini teman-teman. Amin.
be the glory. Come on. To God be the glory for the King is done. To God be the glory for the King is done. To God be the glory for the King is done. To God be the glory for the King is done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Ternyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah terciptakan padamu, sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Let's shout it out once again. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Sama-sama kita teriakan lagi. Mulia namamu. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Ya Yesus. Tuhan, lewat lagu ini kami mau menyatakan Tuhan bahwa kami mau percaya dan setia kepada Engkau Tuhan tanpa syarat Tuhan. Walaupun dunia ini menyakiti kita Tuhan, walaupun kita menghadapi banyak masalah Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik dalam hidup kita Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senantiasa
selalu ada di hatimu, melekat padamu. Oh Yesusku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyang untuk percaya. Senangkan hati, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyang. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Haleluya. Ya Yesus, ini kami Tuhan, kami mau percaya pada Engkau tanpa syarat Tuhan. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu dapat tertanam Tuhan di hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa meskipun melalui Zoom, tapi Om percaya kita semua diberkati Tuhan. Sebelumnya saya mau berikan senyuman dulu. Halo. Ya kalau lewat masker cuman terlihat mata saja begitu ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Om beri judul Fix You ya. Kenapa Fix You? Kayak seperti judul lagu gitu ya, kalau kalian langsung ingat gitu ya. Tapi memang setiap manusia itu harus bisa memperbaiki dirinya gitu ya. Kalau bisa dijabarkan sedikit, manusia itu meskipun dia makhluk sosial, tetapi manusia juga harus bisa mandiri, bisa dikatakan seperti itu. Harus bisa survive sendiri. Karena setiap masalah, setiap pergumulan itu kan gak harus semua orang tahu begitu ya. Jadi harus bisa survive, terkhusus dengan diri dia sendiri, dengan juga penciptanya yaitu Tuhan. Ya, lagu tadi itu udah cocok sekali tuh ya. Ku tetap percaya tak akan goyah. Meskipun kadang-kadang ya lagu kita bisa bilang, ku tak akan goyah, ku tetap berdiri ya. Tetapi kenyataannya memang sulit. Ada fase-fase kita harus di bawah gitu ya, harus jauh begitu ya. Tetapi jangan sampai kasih karunia Tuhan atau janji Tuhan itu hilang gitu ya. Karena kita nggak bisa memperbaiki diri kita gitu ya. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar gitu ya. Nah, yang pertama ada satu ayat Mas dulu yang Om bacakan yang menjadi patokan, yaitu di dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat ke-29. Dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ya. Om soroti dulu di kalimat paling terakhir, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan ini kalau Om bilang sesuatu yang belum tentu manusia bisa usahakan. Ya. Belum tentu manusia itu bisa wujudkan. Memang manusia bisa berusaha memperoleh harta begitu banyak ya supaya dia settle gitu ya. Tetapi kita juga banyak lihat banyak contoh orang yang mempunyai harta pun juga tidak tenang karena mereka memikirkan hartanya begitu ya. Atau juga dia sudah berusaha begitu baik gitu ya. Tapi seringkali manusia itu tidak berhasil
Ya, kadang-kadang akhirnya dia menuduh diri dia sendiri. Padahal saya sudah buat yang terbaik, kenapa sih saya masih gagal? Gitu ya. Karena permasalahan di dunia ini random kan, kita nggak tahu di dunia ini seperti apa gitu ya. Sebentar ada wabah, sebentar nanti ada wabah yang baru lagi, kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi ketenangan ini memang sama seperti Yesus bilang, jiwamu akan mendapat ketenangan ketika kamu belajar kepadaku. Ya. Atau juga mau gambarkan kadang-kadang dosa dan keinginan-keinginan kita itu membebani kehidupan kita. Gitu ya. Ya. Kalau kita mungkin merasa, oh aku nggak pernah berbuat dosa. Oke, ya, kamu orang yang cakap, katakan seperti itu. Tetapi kamu hidup di dunia di mana keinginan-keinginan itu terpapar di handphonemu. Sebentar kamu ingin ini, sebentar kamu ingin ini, sebentar aku mau makan ini, sebentar aku mau pakai ini. Ya. Kalau kita terus ikuti, ya, itu sama seperti orang yang sebenarnya mencari ketenangan yang tidak berakhir. Gitu ya. Dia mencari kepuasan-kepuasan supaya menenangkan diri dia, intinya kan seperti itu. Ya, akhirnya kita tahu gitu ya. Lebih mencondongkan akhirnya itu kepada kedagingan. Sebenarnya hanya memuaskan kedagingan kita. Kita lupa bahwa di dalam ayat yang Om tadi sebut, Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ada dua sifat, aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita mau pelajari. Kalau Yesus kita mungkin sudah yakin, oh ya dia pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Tapi nanti ada contoh, seorang manusia lah gitu ya, bahkan dia seorang raja gitu ya. Nah, kita mau belajar. Pertama-tama kita mau lihat dulu kelemahan-kelemahan begitu ya dari manusia. Kita tahu di dalam ayat ini ada himbauan mau memakai kuk, supaya kita memakai kuk gitu ya. Nah, kuk ini mau gambarkan sebagai pembatas dalam kehidupan kita, atau kita harus berdiri di dalam satu track gitu ya. Kalau dua ekor sapi dipasangkan kuk, ya petani itu bisa mengarahkan sapi itu kan, gitu ya. Nah kita harus ingat, ternyata hidup kita ini mungkin kita bebas, kita punya kekuatan, kemampuan, tapi sebenarnya itu tidak mengarahkan kepada ketenangan yang benar-benar ketenangan sejati, gitu ya. Karena kebebasan itu kecenderungannya adalah keinginan daging yang tidak bisa habis gitu ya, pasti terus meminta. Nah di sini Yesus bilang, pikul aku. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tetap fokus. Kenapa harus tetap fokus? Ya, ada beberapa ayat yang Om mau bacakan. Ada kelemahan-kelemahan manusia yang ditulis gitu ya. Bahkan membuat daging kita ini memberontak ya. Bahkan keinginan ya. Bukan ngomong dosa, keinginan kita bisa merusak fokus kita kepada tujuan utama, yaitu keselamatan, mendapatkan ketenangan bersama dengan Dia, yaitu Pencipta. Di dalam Matius pasal 26 ayat 41 ada himbauan seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Oh, ini jelas sekali ya. Ya, di sini Yesus sedang menegur murid-muridnya waktu Yesus mau berdoa terakhir sebelum mau disalib. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Padahal murid-murid itu lagi bersama-sama dengan Yesus, gurunya. Ya, tetapi sulit sekali, padahal kalau mau dipikir-pikir murid-murid itu sudah melihat banyak mujizat, banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan bersama dengan murid-murid Yesus itu. Tetapi murid-murid pun masih tidak fokus gitu. Ya, masih, ya karena memang dikatakan daging itu lemah. Ya. Maka itu dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini salah satu himbauan. Terus, bukti-bukti lagi bahwa memang kita ini sulit sekali untuk fokus adalah di dalam suratan 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu ya. Dikatakan ini jelas banget, gamblang sekali. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu hanya keinginan daging dan keinginan mata.
Dan itu bukan berasal dari Bapa. Belakangan ini Om ada melakukan satu eksperimen dalam kehidupan Om. Untuk membatasi keinginan mata, Om ada batasi sesuatu lah gitu ya. Nggak usah disebut. Ternyata waktu ngejalanin itu, waktu minggu pertama, memang kita sudah tersugesti atau sudah kayak terprogram ya. Gitu ya, sebentar-sebentar lihat ini, sebentar-sebentar lihat ini. Ini lagi melatih keinginan mata gitu ya. Sebentar-sebentar mau coba itu gitu ya. Cuma karena Om udah bertekad, sudah tahu saya harus perbaiki diri gitu ya. Saya hilangkan gitu ya. Atau kalau bisa dibilang saya hilangkan kebiasaan yang memancing keinginan mata itu dari lingkungan saya atau dari circle saya gitu ya. Minggu pertama memang sulit, goyang gitu ya. Gimana gitu, kayak sudah biasa, ibaratnya kalau sudah biasa makan A gitu ya, kok nggak makan kayak aneh gitu ya. Tapi setelah minggu kedua, minggu ketiga, dan sampai minggu keempat, ternyata bisa ya, gitu ya. Sebenarnya manusia itu hanya kita mentrain diri, kita harus pakai cook itu, gitu ya. Taruh pengetahuan dari Kristus itu supaya kita fokus, gitu ya. Ternyata saya nggak pakai itu kok bisa ya. Saya nggak makan itu kok bisa ya. Kita ingat, itu sebenarnya hanya cuman keinginan aja. Nah, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dijelaskan lagi. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena Anda sering ngomong kan, aku dicobai iblis gitu ya. Iblis lagi disalahin gitu ya. Padahal di sini bilang, tiap-tiap orang dicobai keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Susah sekali ya sekarang di zaman gadget, semua ada di tangan kita gitu ya. Contohnya ya, Om punya ATM, tapi Om nggak mau pasang M-Banking karena Om tahu kalau Om pasang M-Banking, lihat Shopee, lihat Tokopedia, ini murah nih, kayaknya langsung yes gitu ya. Bisa habis uang, bisa dimarahin istri Om ini gitu ya. Om justru nggak mau pasang M-Banking, kenapa? Biar mikir, aduh mau ke ATM lagi gitu ya. Terus COVID lagi, males lah gitu. Akhirnya membatasi keinginan. Tahu juga kita masih bisa hidup kan? Kalau memang itu satu kebutuhan, pasti akan diusahakan. Tetapi kalau hanya untuk memancing keinginan kita, lebih baik kita batasi. Kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus pasang cook itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 15 lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan manusia itu nggak apa-apa, apalagi mungkin keinginan yang baik-baik ya. Tapi kalau ketika keinginan itu terus dibuahi, matang, menjadi satu sikap kedagingan, itu menjadi dosa. Om, aku kan belanja di Shopee, di Tokopedia, itu kebutuhan-kebutuhan seharian. Tapi sekalian kalian sadar nggak, ketika kita sudah terpikat, kita akan liar, kita akan membeli apa yang kita nggak butuhkan. Ya, perhatikan, kita bisa tidak membeli apa yang kita butuhkan, tetapi hanya yang kita inginkan. Lihat casing handphone misalnya, ini udah cukup. Terus kita lihat casing handphone yang itu, terus kita koleksi, sampai koleksi kita bisa buat beli handphone lagi gitu ya. Kan kayaknya tidak dibutuhkan gitu ya. Atau kita beli baju, kita punya 3 style, 4 style, cukup buat 1 minggu misalnya katakan, atau 6 sampai 7 lah. Tapi kita belanja terus sampai 2 lusin, 3 lusin, 4 lusin. Karena apa? Hanya memuaskan keinginan kita. Nah, akhirnya ketika keinginan itu dibuahi, sebenarnya itu sudah merusak kehidupan kita gitu ya. Kita kehilangan arah, kita kehilangan fokus gitu ya. Yang seharusnya kita hanya mencari ketenangan, ya kan kita belanja itu kan supaya kebutuhan kita tercukupi, terus kita mendapatkan ketenangan. Intinya kan seperti itu. Tetapi ketika itu terus dipakai dalam kehidupan kita, kita iyakan terus, itu akan menjadi sebuah dosa. Dan dosa itu iblis, di situ iblis akan masuk. Diri kita mulai dirasuki, kita mulai dituduh, ya, dihakimi gitu ya. Belum lagi nanti mungkin ada pandangan orang lain, apa yang kita perbuat
dari luar sana, dari teman-teman kita. Oh, si A begini, si B begini. Padahal sebenarnya itu karena keinginan kita sendiri. Gitu ya. Nah, ada 3 hal yang kita mau pelajari dari seorang yang bernama Raja Daud. Ya, ini ayat-ayat ini tuh sebuah titik balik kalau Om mau bercerita. Sekitar mungkin 10 atau 11 tahun yang lalu ya. Jadi sekolah Alkitab Om belajar. Sebenarnya yang Tuhan inginkan ketika kita masuk ke dalam satu lubang keterpurukan yang mungkin juga itu diakibatkan oleh diri kita. Atau mungkin juga gak apa-apa lah diakibatkan oleh mungkin situasi membuat kita tidak berdaya. Ya. Hal-hal ini yang kita harus pelajari. Kita mau lihat di dalam Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai 7 Om bacakan dulu ya. Bacakan agak banyak. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Hal pertama yang kita harus perhatikan ketika kita menghadapi satu posisi keterpurukan. Kita tahu Daud melakukan dosa, perzinahan dan pembunuhan. Ya, bahkan itu sangat-sangat tidak diampuni. Jadi Om mau katakan, ketika kita menghadapi situasi yang mungkin itu menghancurkan diri kita, saya nggak tahu pergumulan apa. Banyak hal pergumulan, mungkin kita sakit, ya, kita mungkin merasa iman kita rendah. Mungkin kita juga lagi dalam kesulitan ekonomi, terus kita berpikir, oh Tuhan kau nggak adil, gitu ya. Atau kita mungkin menghadapi situasi yang membuat diri kita tuh hanya sendiri. Ya, kadang-kadang pikiran itu membuat kita terpancing, oh jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya melakukan ini, aduh saya salah lagi. Ya. Dan akhirnya itu menghancurkan rohani kita. Nah, perhatikan, Daud meskipun dia raja, ya, dia tidak pernah lari dari kesalahannya dia. Daud kenapa bisa disebut akhirnya dia berkenan ya menjadi sahabat Allah, bahkan keturunannya itu bisa melahirkan sampai nanti Yesus. Ya. Dipakai Tuhan. Karena kenapa? Karena dia mengaku. Jelas dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Saya berulang-ulang ya dalam pergumulan gitu ya. Hal pertama waktu kita berdoa, kita mengevaluasi diri, kita mengaku diri saja. Segala kelemahan, kebiasaan kita beranikan diri kita menghadap tata Allah. Karena Yesus sudah bilang, barang siapa yang percaya, Tuhan karuniakan anak yang tunggal, supaya kamu memperoleh keselamatan. Itu kalimat begitu besar, itu harus kalian pegang, erat-erat, itu menjadi tools kalian. Menjadi alat kalian ketika kalian terpuruk, ketika kalian mungkin sedang bersusah, apapun. Mungkin kalian nggak merasa berdosa, aku nggak merasa berdosa, aku cuma gagal dalam pekerjaan ini. Ya, kita posisikan diri kita sama seperti Daud. Tidak ada yang salah. Ya. Kita biarkan kelemahan kita itu terekspos di hadapan Tuhan. Tapi satu sisi kita juga percaya Tuhan akan memulihkan. Ya. Hal yang kedua, saya bacakan dulu di dalam Mazmur pasal 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Kebenaran dalam batin adalah masalah kejujuran.
Iya kan? Kalau kita sama teman-teman kita bisa poker face kalau Om bilang. Ya, bisa senyum. Bisa kalau kalian bacalah di Amsal pasal 26 itu. Ya. Pasal 26 apa 24, Om lupa pokoknya. Ya, pokoknya tentang kondisi manusia. Kalian bisa munafik lah katakan seperti itu. Ya. Tetapi di sini Daud mengajarkan engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Ya cuman kejujuran kita. Kalau kejujuran kita terbuka, kita menyatakan diri kita percaya sama Tuhan. Kita sedang berbicara sama seperti kita kepada orang tua kita. Ya, kalau kalian masih ingat masih kecil, kalian melakukan kesalahan, ya memang akan dihukum mungkin ya atau dipukul. Tapi ketika kita mengaku, ya sudah toh. Gitu loh. Orang tua pun juga nggak mungkin langsung 3 kali 24 jam dipukul 1 jam sekali, nggak mungkin. Kayaknya nggak ada orang tua seperti itu. Gitu ya. Paling cuman 1 peringatan, mungkin 1 kali pukulan, diperingatin, ya sudah diampuni. Ingat itu baik-baik. Ketika kalian jujur di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada satu perbandingan di dalam Lukas pasal 18, ayat 13 dan 14. Om bacain aja. Ini berbicara tentang pemungut cukai dan orang Farisi. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain, yaitu orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Om ingat sekali ayat ini membekas sekali. Ketika kita punya pergumulan, kita punya permasalahan, kita mungkin sedang melakukan dosa, kesalahan. Inilah contoh ketika kita jujur di hadapan Tuhan. Kita terbuka. Ya. Ini jadi tools kita. Ya. Kalau nanti di komsel-komsel masih ada pertanyaan, "Om, aku ini kok merasa gak melayak." Nah, harus dengar khotbah yang ini. Misalnya. Di komsel-komsel kan kadang masih ada muncul-muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Gitu ya. Mau usia yang dewasa atau usia yang masih muda gitu ya, SMP, SMA sampai yang sudah kerja, pertanyaan ini selalu ada. Ini gimana Om harus balik seperti apa? Saya merasa terpuruk, saya nggak melakukan kesalahan apa-apa, tapi kok kayaknya nggak tenang. Ingat Matius pasal 11 ayat 29, "Ayo belajar, aku ini lemah lembut ya, dan rendah hati." Ya, cirinya sama seperti apa yang Daud lakukan. Jadi kita lihat ternyata pemungut cukai yang notabene sangat buruk di hadapan masyarakat, ketika dia datang di hadapan Tuhan, dia dibenarkan. Apa? Karena kejujuran, karena kepercayaan. Karena dia percaya kepada siapa dia harus lari. Dan yang ketiga, yang terakhir, tools apa yang kita harus bisa. Amsal 51 ayat 13 dan 19. 13 dan 19. "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Daud tahu dia tetap butuh, meskipun dia sudah diampuni, tapi dia tidak mau lepas. Mungkin orang bisa bilang, nggak tahu diri engkau ini, udah berdosa masih ngarep gitu kan, bahasanya seperti itu mungkin ya. Tapi di sini Daud mau menunjukkan, "Aku jangan ambil rohmu daripadaku." Ya. Terus Daud bilang, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Ini susah loh, saudara. Ya. Apalagi kita masih menonjolkan ego kita, saya nggak salah, saya sudah melakukan A, B, C, D, E. Gitu. Saya sudah berikan yang terbaik. Ego kita kayak, nggak mungkin. Atau mungkin kita sudah terbiasa dengan lingkungan yang kita berjuang, apa saja yang saya lakukan pasti berhasil. Mungkin akan sulit sekali. Kita bisa bayangkan Raja Daud, raja loh ya, tapi mempunyai hati yang mungkin seperti seorang hamba. Seorang hamba kan ketika disuruh ya nurut aja. Tapi Raja Daud bilang, korban sembelihan atau seperti ibadah kita gitu ya,
atau kita persekutuan kita dengan Tuhan. Itu Tuhan tuh sangat senang sekali ketika jiwa kita hancur, hati yang patah dan remuk. Engkau tidak pandang hina. Ya. Seperti seakan-akan Daud itu tahu loh hatinya Tuhan itu seperti apa. Ya. Tools yang ini kita harus tanamkan. Ya. Om bacakan pembandingannya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ketika jiwa kita hancur, kita mau diperbaiki. Seperti Daud juga bilang, jangan ambil rohmu Tuhan. Aku sudah hancur, tapi aku mau engkau perbaiki. Nah dari situ, kalau kita lihat dalam surat Roma ini gitu ya, Rasul Paulus bilang menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ketika hidup kita dipulihkan, hati kita yang remuk ini dipulihkan, menggunakan Roh Kudus atau pribadi Roh Kudus itu masuk, baru kita bisa. Kalau kita masih mempertahankan ego kita gitu ya. Saya nggak salah, saya nggak apa-apa. Saya masih bisa makan, saya bisa beli kuota gitu ya. Masih bisa streaming gitu ya. Bahkan saya masih bisa ke gereja gitu, nggak apa-apa kok gitu ya. Kita nggak akan dapatkan ketenangan, kita akan terus mencari alasan-alasan ya, supaya kita puas. Benteng-benteng itu supaya menutupi kita. Saya bersyukur ya sebagai orang pribadi yang waktu dipanggil Tuhan, bukannya ini membenarkan, tapi ini justru melatih diri saya. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya jujur aja saya nggak punya talenta apa-apa. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya diberikan kesempatan sampai saya menemukan apa yang menjadi bagian saya. Ya. Mungkin pertama-tama waktu Pak dipanggil Tuhan, oh enak ya orang itu bisa punya talenta A, B, C, D begitu banyak. Tapi ketika Tuhan ajarkan, Tuhan tidak melihat talentamu kok 1, 2, 5, ingat perumpamaan tentang talenta. Tuhan memberikan kesempatan yang sama di waktu yang sama, 1 kali 24 jam, Tuhan tidak merubah. Tuhan juga tidak membedakan talenta 2 dan 5 itu lebih bagus. Tuhan hanya marah kepada orang yang tidak mau mengembangkan, tidak mau bekerja untuk talenta. Yaitu justru yang punya talenta 1. Kalian jangan pernah menganggap hina kehidupan kalian, kadang-kadang gitu ya bahasanya. Tapi coba, apa yang Tuhan sudah percayakan, itu coba kita kerjakan. Kita sadari, kita syukuri gitu ya. Kita pergunakan kesempatan, kepercayaan-kepercayaan itu kita manfaatkan. Kita kerjakan dari mulai hal yang kecil sampai yang besar, sampai dipercayakan yang besar. Hanya sesimpel itu. Tuhan tidak meminta, oh kamu harus minimal S3 atau S2 masuk dalam kerajaan surga. Gak ada gitu. Bahkan masuk sekolah Alkitab aja lulusan SD aja masuk kok. Gitu ya. Gitu. Hanya apa? Karena keinginan hati kita mau gak dibentuk. Ini yang paling sulit. Nah ayat terakhir ya sebagai sedikit kesimpulan. Berdasarkan kasih karunia, Roma pasal 12 ayat 3. Roma pasal 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari patut apa yang kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Kalau kita hanya memikirkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sesuai takaran iman kita, ya, kita bisa menguasai diri. Kita bisa hidup dalam kuk yang Tuhan berikan. Kita bisa berjalan di tracknya yang Tuhan inginkan. Percaya deh. Ya. Ingat tools-tools tadi itu ya. Kalian baca deh Mazmur 51. Mau kalian berdosa atau merasa tidak berdosa begitu ya. Cuman kalian belajar dari seorang Raja Daud. Dia memposisikan dirinya sebagai orang seperti seorang hamba. Dia tidak memposisikan diri dia kekayaan semua kemewahan dia atau apapun yang dia punyai, dia nggak banggakan, dia takut
ketika Nabi Nathan datang, dia langsung nunduk. Dia langsung berpuasa. Mari, ya. Jangan wasting time. Ya memang sih pergumulan, permasalahan itu pasti datang gitu ya. Tapi kita harus bangkit gitu ya. Kalau kita punya tools firman Tuhan, kita manfaatkan itu supaya apa? Supaya tujuan akhir dari Tuhan itu bisa tercapai. Jangan sampai kita patah di tengah-tengah. Bahkan mungkin sampai murtad atau hilang atau kecewa. Jangan jauhkan diri kita daripada kasih karunia. Ya. Ada seorang bernama Daud yang seorang raja, tapi dia punya hati seorang hamba. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk. Kalau raja aja bisa, apalah diri kita ini yang bukan raja, begitu ya. Mari sama-sama teman-teman Next Gen bangkitkan semangat, fokuskan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan sudah percayakan, apa yang sudah Tuhan berikan visi pada kita. Atau mungkin yang belum ada visi, masih bingung, minimal kita perbaiki diri kita. Saya fokus, saya kerjakan mulai dari yang hal kecil. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mempercayakan yang hal yang besar. Sama seperti Daud juga kan. Pengembala menjadi raja. Karena dia fokus. Ya. Mari kita berdoa untuk firman pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kami mau Tuhan selalu hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Terlebih kami mau belajar daripada Engkau karena Engkau lemah lembut Tuhan dan rendah hati. Kami juga mau meneladani dari Raja Daud Tuhan. Meskipun dia seorang raja, tapi dia mempunyai hati seorang hamba Tuhan. Dia begitu rindu akan Engkau Tuhan. Tapi biarkan itu juga tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami mempunyai permasalahan, dosa, ikatan, kami mau berlari kepada Engkau Tuhan. Kami mau berseru, kami mau berjujur di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang empunya kehidupan ini Tuhan Yesus. Berkati kami semua, pekerjaan, usaha, juga Tuhan sekolah kami, juga orang tua kami juga Tuhan Kau yang memberkati. Untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Untuk pergumulan Tuhan, apapun Tuhan yang kami hadapi saat ini. Tuhan Kau yang bukakan jalan, memberikan pengertian, memberikan hati yang tetap tenang Tuhan Yesus bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.